Ini betul-betul keluar dari hati kami. Kami ingin dipenuhi dengan firman Tuhan, supaya kami diberi pengertian, kami diberi hikmat, dan hati kami selalu dituntun oleh Roh Kudus yang memimpin kami selalu dalam firman, menjalani kehidupan kami dengan baik. Sertai hamba-Mu Bapa menyampaikan firman pada pagi hari ini dalam ibadah ini, dan jemaat-Mu sekalian sungguh-sungguh boleh bersyukur dan punya kerinduan untuk terus dipenuhi dengan firman-Mu. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan membaca bersama-sama Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Untuk mempersingkat pembacaan kita tidak membaca semua ayat. Ayat 1 dan 2 dulu kita akan membacakannya. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian ayat 1 dan 2. Demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 7 dan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9 dan 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang selalu merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita. Saudara, Advent tahun ini saya mengajak saudara untuk belajar dari firman Tuhan mengenai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dalam menjelang kedatangan Yesus yang pertama, Natal. Saudara, pada minggu pertama, Advent pertama, saya mengajak saudara untuk memperhatikan, melihat bagaimana Yusuf yang Tuhan pakai. Ya, seorang yang berintegritas. Dan akhirnya Tuhan pakai orang ini dengan integritasnya, walaupun bukan orang sempurna, walaupun Yusuf tetap juga orang berdosa, tetapi dia punya satu jiwa yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Ya, sebab itulah integritasnya akhirnya diteguhkan oleh Tuhan. Kita sudah mendengar khotbahnya, saudara. Yusuf tetap menjaga kesucian perkawinan mereka walaupun sudah resmi tunangan. Ya, tetapi masih menjaga kesucian mereka berdua. Kaget kok Maria mengandung. Dan ketika Tuhan lewat malaikat berbicara kepada Yusuf bahwa jangan takut mengambil Maria karena kandungannya dari Roh Kudus, bukan karena perzinahan. Yusuf tidak ragu, dia langsung mengambil Maria. Bahkan waktu saya khotbahkan sudah, dia tidak bersetubuh sampai Maria melahirkan Yesus. Jadi saudara, keteguhan Yusuf mencegah adanya tindakan-tindakan yang berdosa dari kelahiran Yesus. Luar biasa. Nah, pada hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai orang Majus, menuntun orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang berhikmat. Jadi saudara, saya harapkan
dalam Advent ini kita betul-betul memperhatikan satu demi satu mengenai karya Tuhan. Saudara, ayat Alkitab itu sebetulnya berlimpah-limpah artinya. Kayak itulah saudara, saya bersuka cita, saya tidak pernah stres walaupun sudah memasuki tahun ke-10 sudah membikin tema-tema khotbah tidak pernah habis. Kenapa? Oleh karena firman Tuhan itu berlimpah. Ya, kalau kita mau mempelajarinya dengan baik. Saudara, kita adalah manusia satu-satunya makhluk di dunia yang dikaruniai Tuhan untuk memiliki pengetahuan. Karena kita punya pikiran. Kita punya, bukan sekedar punya otak, tapi kita punya pikiran. Saya mau bedakan itu, jangan ngomong karena kita punya otak. Saudara. Ayam juga punya otak, betul kan? Saudara suka makan otak ayam? Teman saya dulu di saat itu ada satu, saudara, waktu pas duduk bersama satu meja itu 10 orang, saudara. Kalau makan siang bersama, makan pagi bersama, makan malam bersama. Ada satu teman di satu semester itu dia suka makan otak ayam, ya. Jadi kalau pas disajikan ayam, sudah baik ayam goreng, ayam rebus dan sebagainya, kalau ada kepalanya semua kasihkan ke dia. Dia makan semua otaknya. Apakah dengan makan otak ayam dia tambah pintar? Ya. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jadi manusia punya pikiran, bukan punya otak. Keledai juga punya otak, saudara. Betul kan? Karena itu kasihan, saudara, kalau ngomong otak keledai, kan kasihan itu kan sindiran gitu ya. Otak keledai itu kan sindiran dari manusia yang diciptakan oleh manusia. Otaknya otak keledai, kasihan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita ini satu-satunya makhluk yang punya pikiran, bukan punya otak. Pikiran itu manusia punya pengetahuan, manusia punya hikmat. Itu berasal dari gambar Allah. Gambar Allah itu terdiri dari 3 bagian, yaitu manusia dalam jiwanya punya hati, punya pikiran dan perbuatan. 3 aspek ini, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah kita berbeda dengan makhluk yang lain. Saudara, saya heran ya dengan para ilmuwan. Tuh lihat lu, monyet kok pinter ya. Dikasih kacang yang keras itu, dia bisa ngambil batu, ditimpuk-timpukin supaya dia bisa membelah kacangnya dan akhirnya bisa ngambil isinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari dulu monyet ya begitu. Betul kan? Mana ada monyet setelah nemu kacang sudah, apalagi yang keras punya, dia berpikiran ambil baskom, kasih air, nyalain api, rebus kacangnya. Ada nggak monyetnya begitu? Nggak ada. Kalau dia nipuk-nipuk dengan batu, ya karena dia sedang belajar, tanda petik belajarnya. Tapi belajarnya apa? Bukan belajar kayak kita. Mungkin dia lempar-lempar kacangnya gitu saja, betul kan? Terus dia lempar-lempar batu, itu saja. Itu insting, bukan pikiran. Ingat itu. Itu insting. Itu insting saja. Sebab itulah saudara, manusia bisa menaklukkan. Tuhan sudah memperlengkapi itu supaya manusia bisa menguasai seluruh bumi dan isinya. Singa begitu buas, tapi manusia bisa menaklukkan singa, betul kan? Ya. Gajah begitu kuat, tapi gajah bisa ditaklukkan oleh manusia. Kalau gajah punya pikiran, wah gajahnya ngelawan sudah dengan pikiran juga. Tapi karena gajah nggak punya pikiran, gajah punya otak. Tapi otaknya itu cuma hanya berfungsi secara insting saja, titik. Tapi beda dengan manusia, dia punya pikiran. Dia bagaimana bisa menangkap gajah, bisa menjaring gajah. Bagaimana gajah itu bisa ditaklukkan. Ya. Saudara, tapi manusia itu sudah berdosa. Sehingga saudara, fungsi dari pengetahuan manusia, fungsi dari pikiran manusia yang sebetulnya punya potensi itu menjadi terbatas dan bahkan
punya kecenderungan melawan Tuhan. Kayak itu saudara, sekarang ini kita bisa melihat manusia semakin, teknologi semakin maju, pengetahuan semakin luar biasa. Manusia bukan semakin takut akan Tuhan, semakin melawan Tuhan. Moralitasnya bukan lagi semakin moralitas yang semakin baik, moralitasnya semakin merosot dan rusak. Itulah saudara situasi yang ada. Namun sebagai orang percaya, saudara dan saya, mari kita pakai pengetahuan kita, mari kita pakai pikiran kita dalam takut akan Tuhan. Kita gunakan untuk kemanusiaan, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, kita gunakan untuk bisa berfaedah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kita akan belajar mengenai orang Majus. Saudara, orang Majus itu memiliki pengetahuan, memiliki hikmat, ya. Saudara, manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang punya pengetahuan. Pengetahuan terjadi oleh karena bukti-bukti yang didapatkan. Teori-teori itu diuji dan akhirnya mendapatkan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya dulu waktu di SMA masuk kelas IPA, saudara, kelompok IPA, lalu ada praktek biologi, praktek kimia, lalu praktek fisika. Ya. Nah, saudara, pada waktu praktek fisika mau membuktikan apakah teori ya dari gravitasi bumi itu betul. Saya udah lupa ya teorinya apa ya, tapi ya kira-kira begitulah. Lalu di tempat laboratorium di sekolah itu saudara ada beberapa alat. Ya, alat untuk membuktikan gravitasi itu sekian nilainya, ya. Lalu saudara dibagi kelompok-kelompok satu kelas itu, lalu setiap kelompok itu mempraktekkannya, ya, mempraktekkannya. Lalu diuji, ya, semuanya benar enggak kalau memakai rumus mengenai gravitasi bumi itu, teori gravitasi. Ternyata benar. Hampir mirip semuanya. Kalau hasilnya melenceng, ya berarti kamu yang salah. Ya, hitungannya berarti yang salah. Nah, saudara, itulah kerja dari ilmu pengetahuan. Dibuktikan terus menerus, diuji terus menerus. Baru disitulah menemukan satu kebenaran. Dan kebenaran itulah menjadi teori di dalamnya. Saudara, orang Majus ini adalah kemungkinan orang yang menggeluti perbintangan. Saudara, di zaman dahulu perbintangan itu bisa menyangkut dua macam. Yang pertama adalah astronomi, yang kedua adalah astrologi. Kenapa kok bisa menyangkut dua hal ini? Karena pada zaman dahulu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang yang namanya astronomi itu betul-betul mempelajari perbintangan mengenai antariksa, murni, pure. Hanya dilihat secara materialistik saja, hanya dilihat secara dalam teori-teori ilmu pengetahuan. Tidak pernah menyangkut dikait-kaitkan dengan mistik ataupun kepercayaan-kepercayaan. Nah, kalau dikaitkan dengan kepercayaan itu namanya astrologi. Saya ingat dulu pada waktu remaja, teman-teman, bintangmu apa? Bintangku Pisces. Bintangmu apa? Bintangku Cancer. Bintangmu apa? Bintangku Scorpio. Ya kan, begitu kan? Ya. Mengapa? Oleh karena itu bintang-bintang itu katanya didasarkan kepada letak-letak bintang. Letak bintang di bulan Januari, di bulan Juli, di bulan Agustus. Letak bintangnya di sini, itulah disebut Scorpio, itulah disebut Virgo, itulah disebut Pisces dan sebagainya. Mungkin saudara masih ada yang tahu ya bintangmu apa, ya. Saya juga dulu terpengaruh, bintang saya Cancer, saudara. Ya. Tapi saya pernah kena kanker juga, saudara. Tapi bukan karena bintang saya Cancer maka saya kena kanker, saudara, bukan. Kalau saudara menganggap itu namanya astrologi. Ya, dikait-kaitkan. Karena itulah dulu, waktu itu ada majalah-majalah gitu. Majalah apa saya sudah lupa deh nama-namanya. Lihat bintang. Wah, bintangmu di tahun ini ya apa ya? Nanti hasilnya apa? Sampai kemudian percintaannya gimana gitu kan. Ada
Itu namanya astrologi, saudara. Ya, ataupun saudara yang pakai sio babi, sio naga, sio apalagi kerbau dan sebagainya. Nanti tergantung lagi kerbaunya kerbau apa? Kerbau api, kerbau tanah, kerbau air. Waduh, macam-macam lagi, saya bingung. Itu namanya astrologi, ya. Nah, saudara, pada zaman itu orang Majus itu punya pengetahuan, mungkin sekali mereka adalah ilmuwan, mungkin sekali mereka juga bangsawan, bahkan tidak mustahil mereka juga pembesar-pembesar media Persia. Mereka menggali pengetahuan, mereka mencari tahu ilmu-ilmu perbintangan. Memang kadang-kala dari ilmu perbintangan mereka mencoba mengkaitkannya dengan peristiwa-peristiwa. Mungkin akan terjadi peristiwa besar, mungkin akan terjadi kelahiran seorang pemimpin. Nah, itu sudah di masa lalu. Saudara, karena itulah saudara, kalau kita melihat dari catatan Injil Matius pasal 2, orang Majus ini tidak ragu mengikuti apa? Bintang itu. Mereka melihat bintangnya di timur, betul kan? Lalu bertanya ketika sudah sampai di Yerusalem, di mana bintang yang kami lihat di timur? Akhirnya Herodes kaget mengumpulkan ahli-ahli Yahudi, para ahli Taurat. Oh, di Bethlehem, engkau bukanlah yang terkecil, karena akan lahir bagimu seorang pemimpin. Akhirnya Herodes pun tanya, kamu lihat bintang gimana? Tanya, gimana bintangnya? Herodes gak bisa lihat pada waktu itu. Akhirnya percaya kepada firman Tuhan. Akhirnya mereka ke Bethlehem dan bertemu. Bintangnya mendahului mereka berada di situ. Di satu tempat menunjukkan bayi Yesus berada. Saudara, dari sini kita melihat saudara, Tuhan itu intervensi. Tuhan itu memimpin. Saudara, kita sebagai manusia kita harus sadar pengetahuan kita terbatas. Kita tetap membutuhkan Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan juga yang menciptakan hukum-hukum alam. Kayak itulah saudara, sebagai orang percaya kita harus kembali kepada Tuhan. Kita punya pengetahuan, kita belajar fisika, kita belajar ekonomi, kita belajar ilmu sosial, kita belajar apapun. Saudara kaum muda yang sedang mahasiswa, yang sedang studi di SMP ataupun SMA. Saudara belajarlah ilmu pengetahuan dengan baik. Tapi sebagai orang percaya, saudara harus tunduk dan berlutut di hadapan Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, memberikan hikmat kepada kita semua. Karena tidak mustahil orang Majus ini kemungkinan besar mereka juga mendengar firman Tuhan. Saudara, mereka bukan sekedar melihat bintang, langsung hebat-hebatan, enggak. Mereka termasuk orang yang rendah hati dan mereka akhirnya meminta petunjuk firman Tuhan. Loh, kok bisa ya? Nah, pada waktu itu ahli-ahli Taurat dikumpulkan oleh Raja Herodes dan kitab Mika 5 ayat 1 ditunjukkan di Bethlehem Efrata. Tapi sebelumnya bagaimana? Ketika mereka melihat bintang, loh ini beda dengan yang lain. Mereka pasti bisa mengidentifikasi. Mereka bisa tahu ini bintang apa, ini bintang apa. Saya percaya mereka bisa. Saya ingat pada waktu di saat selalu ke lantai 4 itu tempat jemuran ya, tempat cuci pakaian mahasiswa. Yang mahasiswi juga ada. Yang mahasiswi lantai 5, yang gedung baru, yang mahasiswa lantai 4. Ada tempat, ada bak untuk nampung air semua, lalu di situ dikelilingin situ untuk nyuci. Dulu nyucinya pakai tangan sudah ya, pakai sikat. Sekarang enak mesin cuci. Ya. Dulu saya pakai itu kadang-kala masih pakai apa namanya yang kayak serutan itu ya, gitu sudah. Ya. Rinso. Kalau nyuci di situ di atas, ya. Nyuci. Kadang-kala sambil nyanyi. Nah kalau malam sudah kami yang mau ya sudah naik ke lantai 4 kami ngelihat apa namanya langit
di Kota Malang yang jernih. Kalau Jakarta susah karena tertutup selalu karena polusinya, ya. Bersih sekali. Hanya saya mulai belajar, ngelihat bintang, kadang-kadang ada ngomong bintang salib. Nah, bintang salib itu ada 4 bintang, atas, kanan, kiri, bawah, selalu. Ya. Nah, saudara, orang zaman dulu melihat bintang, bulan, matahari itu bisa tahu arah mata angin, bisa tahu mana selatan, mana timur, mana barat. Kalau saudara tahu enggak? Udah enggak. Saudara sudah bukan astronomi, tapi saudara kebanyakan astrologi, ya. Saudara, kita sudah enggak tahu. Dulu tahu, mereka dibawa kemana bisa tahu, mau ke arah kemana mereka tahu. Karena apa? Bisa melihat langit. Saya pun sekarang juga kadang-kadang bisa nggak tahu lagi, ya. Dulu waktu di Malang masih tahu ini tim, tapi nggak selalu bisa, sudah nggak bisa. Kita sudah dipimpin oleh Mbah Google Map ataupun yang lainnya. Map semuanya. Oke lah, nggak apa-apa, itu juga baik sih, ya. Nah, tetapi mereka pasti juga ada firman Tuhan. Soalnya dari mana mereka bisa dapat firman Tuhan? Ingat, saudara. Di zaman itu orang Majus mereka kemungkinan dari mana? Dari Media Persia, yaitu daerah sekitar Babel. Sekarang itu Irak. Saudara, di zaman raja-raja Yehuda, raja-raja Israel itu juga mereka sering bertemu. Pada waktu Raja Asyur menghancurkan kerajaan utara. Dan akhirnya Asyur pun pernah mengepung kota Yerusalem, Raja Sanherib. Saudara, mereka sudah mulai ada diplomasi, mereka tahu belajar ilmu-ilmu bahasa yang lain. Pada waktu Sanherib mengepung Yerusalem, pada waktu itu Raja Hizkia sedang memerintah Yerusalem. Sanherib mengutus utusannya berbicara dalam bahasa Yehuda, kemungkinan itu bahasa Aram. Utusan dari Raja Sanherib kata Raja Hizkia, jangan bicara dalam bahasa kami, bicaralah dengan bahasa Asyur. Kami tahu apa yang kami harus katakan. Kami harus katakan untuk rakyatmu. Mereka berbicara dalam bahasa Yehuda, bahasa Arami. Jadi saudara, bahkan ketika akhirnya Yerusalem terkepung oleh kerajaan Babel, mereka sebagian besar ditawan, khususnya anak-anak muda yang berilmu, termasuk Daniel, ya, Belshazzar, Abednego, ya. Semua dibawa ke Babel. Dan di Babel itulah orang-orang Yahudi mempengaruhi, tanda petik, sebagian besar orang-orang di sana, khususnya para ilmuwan pembesar-pembesar. Terbukti Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi mengenai patung yang besar. Dan akhirnya Daniel yang dibawa untuk mengartikan mimpi itu. Pada waktu Nebukadnezar begitu sombong, hanya Daniel berbicara kepada Nebukadnezar, engkau akan dihukum oleh Tuhan menderita sakit penyakit yang sangat memalukan bagi dirimu. Engkau akan menjadi seperti hewan. Dia langsung tiba-tiba seluruh tubuhnya berbulu. Kemudian saudara, kuku-kukunya menjadi panjang dan kaku. Dan selalu keluar air liur. Menderita satu penyakit tertentu. Ternyata penyakit itu masih ada sampai sekarang, tapi jarang terjadi. Di Eropa pernah terjadi itu. Jadi Alkitab itu ketika dicatat itu bukan mengada-ngada, membuat-buat, bukan. Itu betul adanya. Jadi saudara, kemungkinan orang-orang Yahudi mempengaruhi lewat firman Tuhan. Ya, di umat Tuhan yang ditawan di Babel, yang mereka kemudian membicarakan firman Tuhan. Ingat surat kitab Nabi Yeremia dituliskan untuk orang-orang Yehuda di Babel. Itu kitab Yeremia. Itu sampai Yeremia katakan,
Jangan dengarkan nabi-nabi palsu yang mengatakan kau akan segera pulang ke tanah air. Dengarkanlah firman Tuhan. Kamu harus 70 tahun ada di sana. Beranak cuculah. Bekerjalah baik-baik. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kamu. Itu kata-kata Yeremia. Jadi saudara, bahkan ada dokumen disebut Talmud Babilonian. Kenapa disebut Talmud Babilonian? Karena Talmud itu ditemukan dan dihasilkan dari Babilonian, Babel. Talmud itu apa? Talmud itu aturan-aturan, tafsiran-tafsiran mengenai perjanjian lama yang dibuat oleh orang Yahudi sewaktu di Babel. Dalam bentuk gulungan tentunya. Sehingga disebut Talmud Babilonian. Kemungkinan besar, saudara, ini jarang sekali orang mengkhotbahkannya. Mari kita lihat bersama-sama Bilangan 24 ayat 17. Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Bintang terbit dari Yakub, kerajaan muncul dari Israel. Bilangan 24 ayat 17 ini mungkin saudara lihat, oh ini kan nubuatan dari Bileam. Ngapain Bileam didengarkan? Memang sudah Bileam itu nabi yang mata duitan. Nabi yang pikirannya materi. Pada waktu itu diminta oleh Balak untuk mengutuk Israel. Tapi akhirnya Tuhan mau menghajar dia, sebetulnya mau membunuh dia. Tapi masih diberi kesempatan, keledainya bicara. Jadi di Alkitab itu sudah boleh katakan ada dua binatang yang bicara. Pertama ular pada waktu di Taman Eden bicara sama Hawa. Dan yang kedua keledai yang bicara sama Bileam. Ya. Saudara, Bileam. Tapi setelah itu Bileam katakan, aku akan mengatakan apa yang Tuhan katakan. Karena itu bilangan yang tadi kita baca itu adalah nubuatan Bileam mengenai berkat kepada Israel. Saudara, Tuhan bisa memakai orang yang gak benar. Bisa. Misalnya Raja Babel pun Tuhan pakai. Raja Kores pun Tuhan pakai untuk apa? Membawa pulang Israel dari pembuangan kembali ke tanah perjanjian. Tuhan bisa pakai. Jadi saudara, Tuhan punya rencana dan bagaimana Tuhan memakai setiap orang itu sesuai dengan rencananya, sesuai dengan maksudnya. Dari sini saudara dan saya harus belajar satu hal. Kita harus punya pengertian firman yang kuat dan kita beritakan terus, kita kabarkan terus. Pikiran-pikiran kita, perkataan-perkataan kita dituntun oleh firman Tuhan yang kuat. Bukan dituntun oleh apa? Oleh kepercayaan mistik-mistik, oleh astrologi-astrologi, bukan. Saya kadang-kala udah habis pikir ya dengan orang Kristen, ngomongnya udah Kristen tapi masih percaya sama tahyul-tahyul. Masih percaya sama apa saudara, ramalan-ramalan. Itu lucu sekali. Sedangkan orang Majus ini saudara, sekalipun mereka juga kadang-kala dikait-kaitkan dengan situasi, kaitkan dengan mungkin ramalan akan muncul pemimpin seperti apa. Tetapi saudara, mereka tidak sampai untuk apa? Meleset
Jangan sampai ketika berkaitan dengan firman Tuhan mereka kaitkan dengan astrologi. Tidak, Tuhan mau kaitkan dengan astronomi. Nah, Tuhan bisa memakai orang yang tidak kenal Tuhan ini. Tapi setidaknya mereka menghargai berita firman yang pernah mereka dengar. Mungkin orang Majus ini mengenal Talmud Babilonian. Mereka pernah mendengar perkataan-perkataan dari Daniel, Belsasar, Abednego dan sebagainya. Ya, karena anak-anak Tuhan, karena umat Tuhan pada waktu di Babel mereka bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat 70 tahun lamanya. Bukan waktu yang singkat, saudara. Ya. Jadi saudara, pengaruh firman Tuhan itu. Ya. Saya tidak tahu ya kok bisa ngelihat bintang itu. Saya percaya saudara, orang Majus bisa tahu. Tiba-tiba ada muncul satu bintang yang berbeda dengan bintang yang lain. Walaupun memang kita tidak pernah tahu itu bintang apa. Sudah diselidiki di berbagai namanya apa, jurnal-jurnal ilmiah sudah. Itu sulit. Memang ada yang mengatakan mungkin komet ya, ada yang mengatakan ada peristiwa tabrakan tertentu. Tapi sudah itu semua tidak bisa menyimpulkan. Kalau komet itu biasanya bisa terjadi secara siklus. Tidak mungkin, tidak sesuai. Kalau tabrakan bintang, tidak mungkin. Apakah itu bisa terus-menerus dilihat oleh si Majus itu? Bahkan dari timur Babilonia pergi ke Yerusalem itu jarak ribuan mil. Apakah bintangnya itu terus-menerus ada lalu kemudian sampai di Bethlehem itu ada terus? Enggak, saudara. Kalau ada terus sudah malam hari bersinar terang, pagi hari pun, siang hari pun tetap bisa kelihatan. Matahari kalah nantinya. Enggak mungkin. Tapi mereka bisa identifikasi. Ini kami lihat di timur waktu di Babel. Akhirnya di Bethlehem, ini dia bintangnya yang sama. Mereka bisa lihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Mereka sudah berjalan ribuan mil pun Tuhan pimpin, Tuhan tuntun dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Namun kemudian pengetahuan itu mereka disesuaikan dengan firman Tuhan. Karena Tuhan mau memakai ilmu perbintangan yang mereka punya untuk menunjukkan kelahiran seorang raja. Luar biasa. Saudara, selain itu setelah membuktikan dengan pengetahuan mereka, Tuhan mau orang Majus itu memimpinnya kepada kepercayaan, kepada iman. Waktu umat Yehuda dibuang ke Babel, umatnya cukup mempengaruhi para cendekiawan, para masyarakat, bahkan raja-raja. Saudara kalau membaca kitab Daniel, saudara membaca kitab Esther, saudara membaca kitab Yeremia, saudara akan melihat pengaruh dari firman Tuhan itu luar biasa. Ya, Nebukadnezar dan raja-raja yang lain termasuk Belsasar, pada waktu mereka mau membuat menghukum 3 teman Daniel, ya, Belsasar, Abednego, 3 teman. Nebukadnezar bisa melihat, bukankah 3 orang, kok aku bisa melihat 4 orang? Yang satu seperti anak manusia. Jadi saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Panas yang 7 kali lipat. Yang orang yang melemparkan 3 orang anak Tuhan itu pun sampai mereka pun kebakaran, lenyap, hangus. Ketika 3 anak Tuhan itu disuruh keluar, Raja Babel itu pun tidak ada bau hangus sedikit pun. Saudara nggak percaya ya, tadi ini pun sudah bau hangus. Tadi pagi ini ada 1 lilin kebakar, mau kebakar lebih besar. Hangus.
Ini tidak. Jadi mereka boleh katakan saudara, mereka mulai sadar. Nebukadnezar sampai mengatakan, barang siapa tidak hormat kepada Allah yang disembah oleh anak-anak Tuhan ini akan mendapatkan hukuman. Saudara, harusnya pengaruh firman Tuhan itu betul-betul dirasakan. Seperti halnya dengan Daniel dan 3 temannya. Bagaimana dengan pengaruh firman Tuhan? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengertian. Takut akan Tuhan adalah permulaan kecerdasan. Ketakjuban akan pengetahuan harusnya memimpin kita kepada yang ilahi. Bukannya seperti sekarang. Sekarang banyak orang yang ngomongnya pinter tapi bukan semakin takut akan Tuhan, semakin meremehkan Tuhan, semakin melawan Tuhan. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan harusnya semakin takut akan Tuhan. Semakin saudara pintar, semakin saudara menggeluti ilmu pengetahuan tertentu, harusnya saudara semakin takluk kepada Tuhan. Kalau tidak takluk kepada Tuhan, berarti saudara sudah bukan anak Tuhan. Apalagi menggunakan pengetahuan untuk meremehkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepercayaan orang Majus itu saya percaya. Saya percaya walaupun mereka mungkin bukan sedalam Daniel. Mungkin mereka tidak sedalam Yeremia. Tapi setidaknya mereka pernah mendengar firman. Kan itu mereka berani berjalan menanggung risiko ribuan mil dari Babel ke Yerusalem, ke Bethlehem. Bawa persembahan yang berarti, bawa persembahan yang berharga. Setidaknya mereka ada harapan, setidaknya mereka ada kepercayaan, sehingga muncul antusiasme. Bintang ini, betul, ini pasti. Mereka mungkin pernah mendengar bilangan 24 yang tadi kita baca. Terbit bintang, akan terbit bintang dari Yakub. Akan muncul seorang pemimpin kerajaan dari Israel. Mereka mengingat itu. Akhirnya apa? Memimpin mereka dengan antusias yang luar biasa. Sampai mereka taat. Bahkan disuruh dalam mimpi, jangan kembali ke Herodes. Mereka pun taat. Saudara, orang Majus ini luar biasa. Memang kebanyakan sekarang ngomongnya 3 orang Majus. Sebetulnya Alkitab tidak ngomong 3 orang Majus. Hanya ngomong orang-orang Majus. Tentu lebih dari 1. Tapi persembahannya ada 3 macam. Itu betul. Tapi jangan dikaitkan dengan 3 orang. 3 orang berjalan sudah dari Babel ke. Kalau cuma 3 orang resikonya besar. Beda dari Yusuf dan Maria pada waktu mereka disuruh lari ke Mesir. Perjalanan dari Nazaret ke Mesir itu perjalanan yang ramai. Tapi dari Babel pergi ke Yerusalem, ke Yehuda itu perjalanan lewat padang gurun. Tidak mungkin 3 orang. Memang banyak yang nafsir ya. Kalau sekarang kebanyakan 3 orang Majus, gambar Natal itu 3 orang Majus, 3 onta, gitu, 3 hadiah. Sebetulnya yang dikatakan Alkitab cuma 3 macam hadiah. Bukan jumlah orangnya. Saya lihat di Biblical Archaeology ya. Di website sekarang gampang sekali. Itu website yang bertanggung jawab secara arkeologi dan secara biblical. Saudara bisa lihat banyak sekali. Mereka tiap bulan terbit itu. Bagaimana penyelidikan secara ilmiah. Ya. Jadi saudara, pengetahuan kita harus pengetahuan yang ilmiah. Pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan pengetahuan yang katanya pokoknya, bukan. Tapi bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata kepercayaan orang Kristen mengenai orang Majus ini pada waktu itu banyak. Memang ada bapak gereja yang mengaitkan dengan 3 orang Majus. Ya,
Ada juga katakombe. Katakombe itu tempat biasanya lorong-lorong kecil, bahkan juga bisa aja di gunung-gunung, di perbukitan buat lorong-lorong jadi perumahan, ataupun di bawah tanah, itu katakombe. Katakombe Priscilla itu pernah ada lukisan di dalam satu tembok di situ, itu 3 orang Majus dengan Maria dan bayi Yesus. Ada 3. Tapi ada katakombe Petrus, namanya katakombe Petrus, itu melukis ada 2. Ada juga lukisan Maxilian kalau nggak salah namanya, ya, itu 4 orang Majus. Bahkan dari tulisan-tulisan di Syria ada 12 orang Majus. Yang benar yang mana? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau catatan Alkitab, kita setia kepada Alkitab saja. 3 macam persembahannya sudah cukup, ya. Tapi kalau melihat perjalanan yang jauh, tidak mungkin cuma 3 orang, tidak mungkin. Pasti lebih. Setidaknya ada budak-budaknya, setidaknya ada orang-orang yang menolong mereka membawa persembahan, ya kan? Persembahannya bukan 1 kado atau 3 kado, sudah, ya. Emas, kemenyan dan mur itu persembahan yang bernilai sekali. Tapi yang jelas sudah, orang-orang Majus ini punya kepercayaan. Mengapa sampai 3 macam persembahan? Emas, kemenyan dan mur itu semua punya artinya, yang menunjukkan kepercayaan kerajaan Yesus. Yesus sebagai raja, Yesus sebagai imam pengantara. Kemenyan, mur, kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus. Itu mur. Mur itu kan untuk merempah-rempahi kematian seseorang. Nah, ini bisa dikhotbahkan, saya tidak tahu kapan lagi, ya. Apakah Advent yang kapan saya belum tahu, ya. Jadi saudara, orang-orang yang punya pengetahuan harusnya semakin takut akan Tuhan, bukan semakin melawan Tuhan. Yang terjadi sekarang begitu kan? Sejak Darwin, sejak munculnya rasionalisme, Darwin mulai melawan. Ya. Mari saudara kita melihat satu gambar diagram. Saudara, diagram ini ditulis oleh seorang bernama Baruch Shalom. Ya, saya tidak tahu bacanya gimana. Ya. Pemenang Nobel dunia, pemenang Nobel dalam peringatan 100 tahun hadiah Nobel. Saudara ingat hadiah Nobel itu macam-macam, Nobel perdamaian, Nobel fisika, Nobel kimia, Nobel sosiologi, Nobel sastra dan sebagainya. Pada waktu 100 tahun peringatan Nobel Prizes, ya, didata oleh Baruch ini orang-orang yang telah mendapatkan Nobel itu. Ya. Ingat hadiah Nobel itu mulai diberikan tahun 1901. Nah, ini kalau 100 tahun berarti sampai tahun 2000, ya. 1901, 2, 3, 4 sampai tahun 2000, itu 100 tahun. Orang Kristennya lebih dari 50%. Kalau sudah lihat di sini kemungkinan 70%. Lalu yang lain dari pemenang-pemenang ini diwawancara, diketahui, coba dicari tahu orang ini kepercayaannya apa. Ada sekian persen ateis dan agnostik. Ada sekian persen orang-orang Buddhis. Ada sekian persen orang-orang Muslim. Ada sekian persen orang-orang Sintois. Dan sekian persen orang-orang kepercayaan Yahudi. Dan 70% lebih orang Kristen. Kalau sudah lihat dari orang Kristen itu 72% sekian pemenang chemistry, kimia. 65% sekian fisika, fisik. Sekian lagi apa? Ini ilmiah, ilmu pengetahuan. Dasarnya pengetahuan. Ini bukan puling-puling, bukan puling.
Ini bukan kira-kira, tidak. Saudara lihat website. Tulis saja Nobel Prize winners. Tahun 1900 tahun satu siapa-siapa. Ada. Cuma tergantung websitenya. Dia kasih tahu enggak itu orang itu berkepercayaan apa. Tapi kalau website yang yang tidak terlalu memikirkan itu biasanya kepercayaannya dihilangkan. Orang Kristen atau bukan itu hilang, enggak ada itu. Tapi ini ditulis dalam satu buku yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saudara, anak-anak Tuhan harusnya semakin berilmu, dia semakin takut akan Tuhan. Supaya dari situ dia semakin berfaedah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan menjadi apa? Menjadi gaya-gayaan, bukan. Menjadi sombong-sombongan, bukan. Tapi semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, karena itulah seorang filsuf Inggris namanya C.S. Lewis. Dia sudah meninggal. Tapi saudara, dia orang yang pintar sekali, filsuf, tapi dia juga sastrawan. Saudara kalau nonton film Narnia, nah itu film itu dari karyanya C.S. Lewis, salah satunya. Dia mengatakan, memang filsuf itu dan filsafat itu lahir dari keheranan. Kok begini ya? Kok begitu ya? Nah dulu kan gitu. Siapa Newton atau apa? Atau siapa ya? Kok apel bisa jatuh ya? Kok bisa jatuh ya? Dari situlah kemudian muncul teori gravitasi dan sebagainya. Tapi saudara jangan sampai kalau saudara sering terheran-heran saudara itu filsuf atau ilmuwan, belum tentu. Kalau saudara sering terheran-heran sampai keheran-heranan itu saudara orang lain. Ya. Jadi Lewis katakan begitu. Memang filsuf dan filsafat ilmu pengetahuan berasal dari keheranan. Kok gini ya? Kok begitu ya? Tapi keheranan yang bukan sekedar keheranan. Mereka terus mencari tahu. Tetapi sudah filsafat ilmu pengetahuan hanya sampai di situ saja, mendapatkan jawaban. Kenapa begitu? Ilmu pengetahuan dihasilkan. Tapi filsafat ilmu pengetahuan yang sampai menghasilkan kepada agama, kepercayaan, itu sulit sekali. Boleh katakan hampir nol, nihil. Hanya agama yang akan memimpin kita kepada hidup yang penuh makna. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan yang didapat oleh seorang yang beragama. Itu hanya bisa bermanfaat bagi orang-orang lain. Bagaimana harusnya kita sudah dipakai oleh Tuhan. Khususnya bagi kita yang selalu belajar firman Tuhan. Dan bagi saudara menjadi orang-orang yang berilmu, kembalilah kepada Tuhan. Jangan sampai menjadi semakin saudara berilmu, semakin meninggalkan Tuhan. Itu bukan maksud Tuhan mula-mula. Tapi terbukti penerima Nobel Prize banyak anak Tuhan. Berarti anak Tuhan yang sungguh-sungguh, anak Tuhan yang sungguh-sungguh berilmu, dia tetap jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu, berkatilah setiap kami ya Bapa, supaya kami mengerti seperti orang Majus yang dituntun kepada pengetahuan yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan yang boleh membukakan mereka semua. Biarlah kami juga sama ya Tuhan, mungkin kami sebagai pedagang, mungkin kami sebagai pelajar, kami sedang studi, kami sebagai ilmuwan, tolonglah ya Bapa supaya takut akan Tuhan yang selalu memimpin kami. Dengar doa kami ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.